Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru hebat sang pembelajar sepanjang hayat. Mohon izin saya akan memaparkan hasil eksplorasi pada platform Merdeka Mengajar sebagai bentuk aksi nyata menyebarluaskan pemahaman. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan topik 2 mengenai Merdeka Belajar dalam kaitan menyebarluaskan pemahaman hasil eksplorasi platform Merdeka Mengajar sebagai bentuk aksi nyata. Pada topik Merdeka Belajar terdapat 5 modul, diantaranya 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan mendampingi kecerdasan budi pekerti. Dan kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Latar belakang yang dimiliki setiap orang untuk menjadi seorang pendidik berbeda-beda, terinspirasi oleh gurunya, faktor keturunan, pekerjaan orang tua, atau karena tuntutan dalam mencari pekerjaan. Namun, ketika memilih untuk menjadi seorang pendidik atau guru, setiap orang haruslah menjadi pamong bagi murid-muridnya. Pendidik atau guru adalah seorang pemimpin pembelajaran yang memiliki tugas untuk menuntun potensi, minat, dan bakat serta latar belakang yang dimiliki setiap individu murid. Pendidik harus berperan selayaknya semboyan pendidikan Indonesia, yaitu semboyan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Kalimat Ingarso Sungtolodo yang artinya di depan menjadi teladan atau panutan memiliki makna pemimpin pembelajaran mampu menjadi contoh atau panutan dan teladan bagi murid-muridnya. Dan kalimat Ing Madyo Mangun Karso yang memiliki arti di tengah memberi semangat atau membangun niat dan kemauan memiliki makna bahwa menjadi pemimpin pembelajaran seseorang harus mampu memberikan inspirasi dan motivasi belajar bagi murid-muridnya. Serta kalimat ketiga, Tutwuri Handayani yang memiliki arti dari belakang memberikan dorongan, yang memiliki makna pemimpin pembelajaran mampu memberikan dorongan semangat bagi muridnya untuk belajar mengembangkan potensi diri yang dimiliki setiap murid-muridnya. Pada modul kedua tentang mendidik dan mengajar, saya mempelajari bahwa menuntun dan memfasilitasi murid dalam pengembangan potensi diri setiap individu yang dimiliki murid berdasarkan pada latar belakang atau profil belajar, kesiapan belajar, minat dan bakat murid, serta membimbing sikap dan perilaku murid ke arah yang lebih baik secara seimbang dengan cara olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga yang berorientasi pada murid atau berpusat kepada murid. Hal ini sejalan dengan maksud pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak
agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pada modul ketiga, tentang mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh, saya banyak mempelajari mengenai pendidik atau pemimpin pembelajaran dapat membimbing secara seimbang antara kognitif, afektif, psikomotor, dan budi pekerti sesuai kodrat alam dan kodrat zaman murid. Seorang pendidik tentunya juga dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan dalam melaksanakan tuntunan untuk memfasilitasi potensi yang dimiliki setiap individu murid. Esensi atau nilai-nilai pendidikan yang berpihak pada murid menurut Ki Hajar Dewantara adalah: dasar pendidikan berhubungan dengan kodrat alam, yaitu potensi atau bakat yang dimiliki murid, ras dan suku, hingga karakteristik lingkungan budaya tempat murid berasal. Serta kodrat zaman, yaitu era yang dijalani murid, di mana pendidikan menekankan pada kemampuan murid agar memiliki keterampilan sesuai zaman atau masanya. Selain itu, guru perlu menyajikan pembelajaran yang sesuai dengan fase perkembangan anak dan mengadopsi asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris, sehingga pembelajaran berpihak pada murid. Pada modul keempat tentang mendidik dan mendampingi kecerdasan budi pekerti, di sana kita dapat mempelajari bahwa mendidik bukan hanya memupuk dan menuntun kecerdasan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga mengenai perubahan tingkah laku atau karakter murid, sehingga mereka dapat memiliki sikap yang berakhlak mulia. Dalam mendidik dan mendampingi karakter atau budi pekerti, guru harus melibatkan dan bekerja sama dengan orang tua murid agar tercipta hubungan yang baik dengan pihak sekolah atau komunitas. Menurut perspektif Ki Hajar Dewantara, bahwa watak atau budi pekerti merupakan kodrat setiap manusia, sehingga sebagai pendidik perlu memahami kodrat itu dan dapat mendampingi tumbuhnya kecakapan budi pekerti murid dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dialaminya. Budi pekerti juga diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif dan rasa atau afektif, sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik, serta keluarga merupakan tempat utama dan yang paling baik dalam melatih kecerdasan budi pekerti anak agar siap menjalani hidup dalam masyarakat. Di samping itu, pendidik di sekolah turut serta berperan membantu murid untuk menemukan kecerdasan budi pekerti dengan tuntunan dan teladan yang sesuai dengan kebutuhan murid. Pada modul 5 tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan, di sana saya dapat mempelajari bahwa pendidikan adalah tuntunan dalam memfasilitasi murid atau mempersiapkan diri murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan di masa yang akan datang sesuai dengan kemampuan, minat, bakat, keadaan lingkungan, dan zaman yang dihadapi murid, sehingga murid dapat menyesuaikan diri dan dapat diterima di lingkungan tempat mereka berada. Pendidikan yang berorientasi atau berpihak pada murid dengan menyajikan tuntunan pengalaman nyata sesuai profil murid, latar belakang murid, minat dan bakat murid, serta menanamkan profil pelajar Pancasila
diharapkan dapat mengantarkan murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Hal tersebut dapat terlihat dari pendapat Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan memberikan tuntunan atau menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, persiapan, dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Demikianlah diseminasi hasil eksplorasi platform Merdeka Mengajar yang saya lakukan pada topik kedua tentang Merdeka Belajar. Mohon maaf jika terdapat kurang dan lebih dari pemaparan saya tersebut. Terima kasih atas segala perhatian Bapak dan Ibu guru hebat. Mudah-mudahan aksi nyata menyebarluaskan pemahaman ini dapat bermanfaat bagi semua orang, khususnya bagi saya sendiri sebagai bahan refleksi dalam mengembangkan diri.